kami untuk puasa Ramadan selama sebulan? Kata Nabi SAW, iya. Dumam bertanya lagi, aku bertanya kepadamu atas nama Allah yang telah menciptakan dan meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang memerintahkan kamu agar kami haji ke Baitillah, ke Ka'bah? Kata Nabi SAW, iya. Kata Dumam langsung, demi Allah, aku tidak akan menambah dan menguranginya. Ini aku pegangi. Lalu Dumam pun pulang ke kaumnya dan mengajak mereka masuk Islam. Nabi SAW waktu melihat Dumam pergi, beliau mengatakan, sungguh beruntung bila ia benar. Kalau orang ini jujur, benar. Riwayat lain, siapa yang ingin melihat salah satu penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Artinya, betul-betul Nabi SAW mendapatkan wahyu kalau orang ini adalah jujur. Dan di sini teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan dari awal dari ilmu farasah segala macam, Dumam bertanya sesuatu yang benar dan dia ingin jawaban yang tidak gugup, ya, tidak ragu. Jadi bukan berarti farasa ini nebak-nebak orang, enggak. Memang faktanya pada saat dia bertanya, orang itu gugup menjawab. Kalau orang benar pasti dia gampang menjawabnya. Apa kamu tadi ke masjid? Iya, selesai. Jadi kalau enggak dia pasti ragu untuk menjawab. Ada Allah SWT berikan beban dalam jiwanya untuk menjawab karena dia tahu dia dirinya bohong gitu. Maka Dumam gara-gara itu masuk Islam dan semua sukunya masuk Islam gara-gara ini. Dan ini juga menandakan teman-teman sekalian pelajaran di sini. Bolehnya seseorang bertanya hal yang dia perlukan untuk menambah keyakinannya. Kita tahu dalam Al-Quran bagaimana Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah SWT agar diperlihatkan bagaimana menciptakan hewan-hewan. Waktu ditanya, bukankah kau sudah beriman? Kata Ibrahim apa? Bala, walakin yatma'inna qalbi. Benar, tapi aku ingin tenangkan hatiku. Memastikan ini adalah benar semuanya. Jadi boleh saja. Ya, begitu juga Musa alaihissalam minta agar diperlihatkan kepada Allah, diperlihatkan Allah SWT. Sampai akhirnya dia tidak mampu melihatnya dan dia lebih yakin lagi tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bolehnya bertanya di sini kalau memang diperlukan dan untuk menguatkan keyakinan. Selain daripada ini, kalau bertanya hanya untuk ya menyaingi para ulama atau para dai sekarang atau sengaja mencari-cari kesalahan mereka, ini semua mazmum, ini enggak boleh. Ya, Nabi SAW melarang untuk belajar ilmu agama untuk menyaingi para ulama, niatnya untuk bersaing dengan mereka, ini tidak benar. Tapi bagaimana kita belajar untuk mendapatkan ilmu. Selanjutnya, ini yang kelima ya. Tadinya Bani Tamim, ya betul yang kelima ya. Utusan Najran, utusan dari wilayah Najran, dan ini kaum Nasrani. Mereka Najran ini seluruh wilayahnya Nasrani. Ya, kalau antum masih ingat dulu kita pernah bahas di awal-awal sirah dulu, sebelum lahirnya Nabi SAW tentang adanya kisah gulam yang masyhur, banyak dai-dai kita nyampaikan dalam ceramah-ceramah mereka, kisah tentang anak muda dengan penyihir. Ya. Sudah dengar kan kisahnya? Subuh-subuh lemah sekali. Justru keberuntungan umat Islam itu di subuh hari ini. Di saat orang terbiasa tidur kita malah hidup gitu. Ya. Yang jelas dulu ada kisah di wilayah Najran ini tentang pendeta yang mengajarkan kepada seorang anak muda, yang anak muda ini belajar dari dia dan belajar juga dari penyihir, dan akhirnya terakhir dia mengikuti pendeta tersebut karena wilayah ini terkenal Nasrani, dan akhirnya Allah SWT menangkan agama Allah di tangannya. Nabi SAW mengirim surat secara khusus ke wilayah Najran dan penguasanya karena mereka Nasrani, mereka sebenarnya tahu orang yang paling dekat memahami Islam pada saat itu orang Nasrani semestinya. Nabi SAW mengirim surat seperti biasa menawarkan Islam, dan kalau mereka nolak ada jizyah, kalau mereka nolak maka akan terjadi peperangan. Surat Nabi SAW ini tiba di tangan pemimpin mereka, dan pada saat itu pendeta yang menentukan keputusan di wilayah Najran. Pendeta tersebut sangat mengetahui kalau ini adalah zaman keluarnya Nabi dari turunan Ismail alaihissalam dan keluar dari wilayah Mekah. Ini juga sudah kita ceritakan bagaimana kisah Nabi SAW pada saat umur 12 tahun ketemu dengan Bahirah, ya, pendeta yang ada di negeri Syam, dan menyampaikan kepada Abu Talib kalau anakmu ini adalah seorang Nabi yang sudah ditunggu-tunggu oleh ahli kitab.
Pada saat itu pendeta ini juga bimbang karena dia tahu betul ini zaman keluarnya Nabi dari turunan Ismail dan juga belum pernah ada yang mengaku Nabi sebelum dia dari kota Mekah, dari turunan Ismail alaihissalam. Pendeta ini lalu mendatangi Raja Najran yang bernama Syurahbil bin Wuda'ah. Ini Raja Najran pada saat itu, Syurahbil bin Wuda'ah. Ia berkata, sungguh telah tiba selembar surat padaku yang berisikan pengakuan kenabian dari seseorang dari turunan Ismail dan semua ciri kenabian yang tersebutkan dalam Injil ada padanya. Bagaimana pendapat sang raja ini? Syurahbil ini terkenal di kalangan Arab adalah seseorang yang cerdas, ya, raja yang cerdas. Jadi dia dalam mengatur strategi perang, mengatur pemerintahannya, mengatur rumah tangganya, orang yang sangat rapi dan cerdas sekali dia. Selalu tepat dalam memilih solusi dari permasalahan. Syurahbil menjawab, kalau dalam urusan dunia, maka aku akan beri pendapat. Tetapi urusan agama, engkau lah ahlinya, maka putuskan saja. Engkau beriman, kami ikut semua. Dan ini bukti kecerdasan raja ini. Dia bukan fanatik dengan pendapatnya. Kalau dia tahu urusan dia di bidangnya, maka dia mengatakan baiklah. Kalau bukan di bidangnya, dia angkat tangan. Si pendeta lalu mengumpulkan seluruh penduduk Najran. Lalu menyampaikan isi surat Nabi SAW bahwa semua ciri Nabi terakhir yang tersebutkan dalam Injil ada padanya. Bagaimana pendapat kalian? Beriman atau enggak ini? Hampir seluruh wilayah Najran pun menjawab, keputusan di tangan anda karena anda pemimpin agama kami. Terserah, beriman kami beriman, kami ikut saja. Kesimpulannya, mereka sepakat mengutus para pendeta dan pembesar untuk menemui Nabi SAW di Madinah. Jadi supaya memastikan lagi kalau Nabi SAW betul Nabi dan mengambil ya, tata cara untuk masuk Islam. Semua ini ya, dilakukan dan disepakati oleh para pemimpin, dikirim kurang lebih 10 orang ya, atau lebih dari itu kurang lebih jumlahnya. Pendeta-pendeta Najran datang, berikut mereka membawa keluarga-keluarganya. Dan untuk menguji Nabi SAW, mereka datang dengan menggunakan baju-baju ya, mahal mereka. Bahkan mereka menggunakan pakaian pada saat itu dari emas dan sutra. Serta menggunakan tunggangan terbaik mereka. Kuda-kuda kerajaan dikirim oleh Raja Syurahbil tadi. Pada saat tiba di Madinah dan mereka masuk ke dalam masjid, Nabi SAW menolak berbicara dengan mereka dan tidak mau menemui mereka. Begitu Nabi SAW melihat, nggak akan ditemuin. Sampai 3 hari mereka minta izin bertemu dengan Nabi SAW, tapi Nabi terus menolak. Mereka bingung, sampai akhirnya mereka bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan bertanya sebab Nabi SAW tidak mau menemui utusan Najran. Dan juga utusan wilayah lain semuanya ditemui selain Najran. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, lepaskan pakaian kalian ini. Sesungguhnya Nabi SAW tidak menyukainya. Ini baju emas sama sutra nih, tunjukin kekayaan, tidak mau Nabi SAW. Subhanallah, upaya mereka untuk memancing Nabi SAW sudah terjawab dari awal. Karena tujuannya ingin melihat kalau Nabi itu seorang raja, oh berarti tertarik dengan emas-emas ini. Gitu kan? Akhirnya dia mengatakan, berikanlah kepadaku baju itu, atau dia langsung merangkul mereka atau apa saja. Tapi Nabi SAW justru tidak mau temui, tidak mau dilihat. Nabi datang sholat, temuin utusan lain, lalu kemudian tinggalkan. Setelah mereka melepas pakaian mereka yang penuh dengan glamor tadi, maka masuklah mereka ke masjid, kemudian minta waktu bertemu dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW menerima mereka. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa gitu. Setelah mendengar langsung dari Nabi SAW jawaban dari semua pertanyaan yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ini yang mereka tanya. Di awal-awal surah Al-Imran. Al-Imran, Al artinya keluarga, Imran ayahnya Maryam alaihimussalatu wassalam. Imran adalah orang yang saleh, makanya Allah sebutkan namanya. Ini adalah ayahnya Maryam, kakeknya Isa alaihimussalatu wassalam. Tepatnya pembicaraan antara atau pertanyaan pendeta-pendeta ini dengan Nabi SAW itu disebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 33 sampai ayat 60. Ayat 33-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin.
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi seluruh umat di muka bumi. Ayat 34-nya, dzurriyyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim. Satu keturunan atau sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Maksudnya turun-temurun. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 35-nya, إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, ini ibunya Maryam alaihissalam, alaihimussalatu wassalam, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang ada di dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat untuk Baitul Maqdis, ya, Palestina. Karena itu terimalah nazar ini dariku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 36-nya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha maryama wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari syaitan yang terkutuk. Itu di sini ada sebagian yang mengatakan bahwasanya tadinya Imran dan istrinya berharap Allah SWT berikan anak laki-laki. Karena Imran adalah seorang ulamanya Bani Israel pada saat itu. Allah SWT berikan anak perempuan. Maka ibunya pun mengatakan, aku menyerahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Ayat 37-nya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Tuhannya menerima nazarnya ibunya Maryam dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Artinya karena diserahkan Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan seperti itu, maka Allah pun mendidiknya dengan baik dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Sampai di sini tentu ada riwayat yang menjelaskan kalau Imran pada saat mau meninggal, dia khawatir Maryam tidak ada yang didik tepat, maka dia pun akhirnya mengajak murid-muridnya untuk supaya dilihat siapa di antara mereka yang paling layak untuk memelihara Maryam. Maka ditemukan waktu itu Zakaria. Zakaria belum jadi nabi. Ya. Ditemukanlah Zakaria, ya, pada saat itu yang paling layak, dan Zakaria kebetulan istrinya sama istri Imran saudara. Setiap Zakaria waktu sudah dipelihara di bawah naungan Zakaria alaihissalam, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrabnya, Maryam alaihissalam dalam rumah terus tidak pernah keluar, selalu berada di situ. Setiap ditemuin, ia mendapati makanan di